selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau coba bedah lebih dalam nih satu aspek penting dari info yang Anda bagi. Manajemen kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Betul. Sumbernya sekilas ringkas ya, tapi kayak langsung nunjuk ke kenapa tahapan ini penting banget. Ada nyebut soal pandangan Arianto juga. Ya, ada disebut. Jadi misi kita sekarang ini, yuk kita coba pahami betul kenapa sih fase pengelolaan kontrak ini dianggap vital sekali menurut materi Anda ini. Oke, mari kita bedah ini. Ya, fokus kita memang ke sana. Ke tahapan yang sering dianggap sebagai ujung proses, padahal sebetulnya ini baru awal fase yang kritis. Maksudnya? Ya, apa yang terjadi setelah si penyedia barang atau jasa itu terpilih? Justru disinilah jantung pelaksanaannya. Oke, bener juga. Informasi dari Anda ini kan langsung nekenin ya, manajemen kontrak itu bukan cuma urusan administrasi gitu aja setelah nunjuk pemenang. Betul. Sumbernya malah bilang ini salah satu tahapan krusial dalam siklus pengadaan keseluruhan. Mungkin ini ya yang sering kelewat. Bisa jadi. Kita kan seringnya fokus ke lelangnya, seleksinya, terus pas udah ada pemenang, rasanya kayak, wah udah beres. Padahal Kerjaan besar ini baru mulai ya. nah, itu dia. Yang menarik di sini itu, materi Anda ini langsung jelasin kenapa krusial. Ada 3 pilar utama tuh yang disebut. Apa aja tuh? Pertama, jadi kunci keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Terus, esensial buat pengendalian mutu. Dan, nggak kalah penting, vital untuk akuntabilitas anggaran. 3 pilar ya, pelaksanaan, mutu, akuntabilitas. Ya, ini kayak, gimana ya, segitiga pondasi gitu. Kalau pengelolaan kontraknya goyang, ya pelaksanaannya bisa melenceng, mutunya nggak sesuai harapan, terus pertanggungjawaban anggarannya jadi repot. Jadi ketiganya ini sangat bergantung ya sama gimana kontrak itu dijalankan dan dikawal setelah tanda tangan. Tepat sekali. Efektivitasnya di situ. Kontraknya hidup atau enggak? Oke, ini menarik nih. Di satu sisi dibilang krusial banget, tapi di sisi lain info Anda juga ngasih sinyal ada tantangan ya. Iya, ada disebut tantangan. Kayak ada indikasi kalau masih banyak yang belum memahami secara utuh, gitu kan? Soal nyusurnya, ngelolanya, sampai mantau kontraknya. Betul, pemahaman utuh itu yang kayaknya jadi isu. Udah gitu ditambah lagi tantangan harus selalu sesuai peraturan terbaru. Wah, ini bisa jadi rumit ya. Bisa jadi, peraturan kan dinamis. Ini jadi bikin bertanya-tanya ya, kenapa kok bisa ada gap pemahaman di area sepenting ini? Apa karena aturannya kompleks banget, atau fokus kita selama ini mungkin lebih ke sebelum kontraknya? Nah, itu pertanyaan bagus. Sumber Anda ini memang nggak detil ya soal penyebab gap itu, tapi secara nggak langsung ngakuin kalau itu ada. Hmm, Di titik inilah, sumbernya menyebut soal kontribusi atau pandangan dari Arianto tadi, yang tujuannya spesifik banget, menjawab tantangan tersebut secara tuntas dan aplikatif. Oh, jadi ada upaya ngasih solusi praktis gitu ya? Kata tuntas dan aplikatif itu kedengarannya menjanjikan. Ya, kesannya gitu. Bukan cuma teori, tapi beneran bisa dipakai di lapangan buat nutupin gap pemahaman tadi. Kalau kita coba sambungin ke gambaran besarnya nih, Silahkan. berarti pemahaman mendalam dan penerapan manajemen kontrak yang benar ini dampaknya luas ya, bukan cuma soal satu proyek aja sukses. Jauh lebih luas dari itu. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, ini soal efisiensi sistem pengadaan secara keseluruhan. Dan yang penting juga, soal membangun kepercayaan publik. Kepercayaan publik ya, gimana dana negara dipakai? Tepat, gimana uang negara itu dikelola. Itu kan intinya akuntabilitas. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Mungkin Anda nggak terlibat langsung nih di pengadaan pemerintah. Tapi, ini relevan loh. Sangat relevan. Ini kan soal gimana uang pajak kita semua dipakai. Kalau pengelolaan kontraknya jelek, ya bisa jadi proyek bangun jalan jadi molor, atau kualitas layanan publiknya menurun. Atau bahkan pemborosan anggaran kan, yang harusnya bisa buat hal lain. Nah, itu dia. Jadi efektivitas di tahap ini dampaknya langsung ke kita semua. Akuntabilitasnya juga jadi pertaruhan besar. Jadi intinya gini loh, pesan utama dari materi Anda itu, garis finish waktu milih penyedia itu sebenarnya garis start buat fase penentuan. Gitu. Garis start ya, bukan finish. Betul. Suksesnya proyek, kualitasnya terjaga, sama pertanggungjawaban anggarannya itu, ya ampun, bergantung banget sama seberapa cermat dan efektif manajemen kontrak setelah penyedia dipilih.
pekerjaan besarnya justru di situ. Oke, jelas banget rangkumannya. Nah, sebagai penutup nih, katanya Anda punya satu pemikiran akhir buat kita semua renungkan ya. Iya, ada satu hal yang mungkin menarik buat dipikirkan lebih lanjut. Silahkan. Gini, mengingat sumber Anda, tadi kan garis bawahi banget ya, betapa krusialnya tahap manajemen kontrak ini. Tapi di saat yang sama, diakui juga ada potensi gap pemahaman yang, lumayan signifikan. Iya, itu kontrasnya ya. Nah ini kan menimbulkan pertanyaan penting. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa aja sih konsekuensi nyata di lapangan, dampak-dampak spesifik yang mungkin terjadi sehari-hari ketika aspek sepenting ini, kayak nyusun, ngelola, mantau kontrak pengadaan pemerintah, itu nggak jalan optimal? Maksudnya nggak jalan seperti yang seharusnya gitu ya? Iya, apa sih bentuk kerugian paling nyata atau masalah yang paling sering muncul gara-gara gap pemahaman tadi? Nah, ini sesuatu yang kayaknya patut kita refleksikan bersama.